Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik inayah pada kita semua dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Saya mau bercerita, ini kisah nyata. Suatu ketika saya diundang oleh Istana Anak Yatim Batu Licin khutbah Jumat. Ini fakta, kejadian benar. Saya khutbah Jumat, ada bapak-bapak datang usia kira-kira 50 tahun. Dia datang di depan saya, dia pegang pahaku, lalu dia meneteskan air mata dan berkata, "Ustadz, doakan saya." "Ilo doa ngekak kasih Ustadz." Saya bilang, "Kenapa Ki Pak?" "Begini Ustadz, 4 tahun saya merantau bisnis alat berat. Alhamdulillah sukses. Tapi 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Andai saja saya bangkrut tidak masalah, tapi saya bangkrut dengan meninggalkan utang. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, malu tinggalkan kampung pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Mobilku habis disita Ustadz, tolong doakan saya." Saya bilang, "Baiklah Pak, sebelum saya doakan, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Jangan ki bohong di." "Iya Ustadz." "Pertama, pertanyaan saya, bagaimana sholatnya Bapak selama ini?" Apa dia bilang? "Oh itu dia Ustadz. Selama nak kena kak duit Ustadz, hari Jumat saja saya datang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah saya tidur." Dalam hatiku, iya itu sabakna cilaka. 2, saya tanya lagi, tolong jawab dengan jujur. Bagaimana Bapak memuliakan istri selama ini? Bagaimana Bapak menghormati istrinya? Dia bilang, "Wah itu dia juga masalah Ustadz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku." Oh, dalam hatiku, ya tuh itu sabarin Bo. Yang ketiga saya tanya lagi, bagaimana Bapak menghormati orang tua selama ini? "Waduh Ustadz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang lihat orang tuaku." Yang keempat, tolong jawab jujur. Bagaimana Bapak bayar zakat sedekah selama berbisnis? Wah itu dia Ustadz, lebih banyak masuk ke panti pijat daripada panti asuhan. Saya sudah jangan banyak cerita. Inilah 4 sebabnya. Saya bilang, "Pak, mau sukses, mau Ustadz. Mau kembali usahanya, mau Ustadz. Maka lakukan 4 ini. 1, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Pakai singi sempajata. 2, muliakan istri, hindari maksiat. 3, muliakan orang tua, penuhi kewajiban sebagai anak. Dan yang keempat, jangan lupa dapat rezeki, bayar zakat dan sedekah." Lakukan 4 hal ini Pak. Telepon saya 2 bulan yang akan datang. Saya berani sampaikan ke dia waktu itu, telepon saya 2 bulan yang akan datang. Kalau tidak menjadi baik hidupnya, telepon saya, katai saya Ustadz Dasat, Ustadz pembohong. Kalau tidak berubah menjadi bagus. Kenapa saya berani katakan ini? Banyak orang saya kasih terapi seperti ini, alhamdulillah kembali sukses usahanya. Ringkas kisah, beberapa hari kemudian, belum cukup 2 bulan, baru 2 minggu, hari Jumat berlalu belum ada telepon. Jumat kedua selesai saya khutbah, ada telepon bunyi. "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Masih ingat saya Ustadz?" Saya bilang dalam hati, "Ih siapa ini sok merasa saya kenal. Banyaknya itu yang telepon saya." "Masih ingat saya Ustadz?" "Iya." "Siapa Dik?" Dia bilang, "Saya Ustadz yang ketemu Ki di Istana Anak Yatim Batu Licin." "Oh, ini Deng, magani. Ya orang Bugis." Apa jawabannya? Saya tidak sangka Pak. Apa dia jawab? "Alhamdulillah Ustadz, semua mobilku yang disita sudah kulunasi." Hebatnya ini dalam hati saya. Belum 2 bulan, baru 2 minggu lunas utang-utangnya. "Alhamdulillah Ustadz, besok saya mau ke Surabaya beli mobil besar
Apa itu yang begini tuh? Apalagi namanya wakil itu? Pak wakil itu apa itu yang begini ini? Apa itu? Eskapator. Saya biasa bayangkan enaknya nih kalau ada mobilku begini, kalau mau pergi pasar macet saya tinggal dorong mobilnya orang. Tuh. Dia mau ke Surabaya Ustadz beli eskapator. Alhamdulillah. Bahkan terakhir dia telepon saya, Ustadz saya mau ke Berau. Untuk apa? Saya mau beli sawit ratusan hektar. Doakan makin sukses Ustadz. Dan dia katakan, Alhamdulillah saya sudah beli juga kapal penangkap ikan yang besar. Heran saya Pak, tidak sampai 2 bulan berhasil dengan baik mengembalikan hidupnya menjadi lebih bagus. Saya tanyalah, memang bagaimana selama ini? Dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, semenjak kita kembali, sholatku saya pelihara dengan baik. Saya berusaha sholat awal waktu, dan saya usahakan sholat di masjid, dan saya tambah tahajud. Alhamdulillah Ustadz, setelah ketemu sama kita, saya pulang kepada istriku, saya minta maaf, saya cium tangannya, baru saya cium pipinya puas-puas. Wajar namanya istrinya orang Pak, wajar Ji. Kemudian apa dia bilang, ada sisa uangku Ustadz, waktu itu saya jual, saya kemudian bayar zakat sedekah, saya pulang kampung, muliakan orang tua. Sekarang Ustadz setiap ada rezeki saya dapat, sebelum masuk rekening, yang pertama saya kirimkan dulu orang tuaku. Alhamdulillah. Nah ibu bapak, apa pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari kisah dan fakta ini? Halo ibu-ibu, halo, lihat ke saya. Oh ada juga televisi rupanya di sana nih. Oh pantas, oh besar lagi di sana. Saya juga heran, lebih gagah saya di sana daripada aslinya. Nah bapak saudara-saudara sekalian, pelajaran 1, ibu mau sukses, punya usaha, punya bisnis, mau kembali hebat, 1, aqimis salah, tetongangi sempajangi. Tidak ada orang yang hidupnya sengsara apabila dia baik sholatnya. Tidak mungkin hidup bikin susah kalau orang bagus sholatnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak beres sholatnya, maka sengsara hidupnya. Bagus sholatnya, hidupnya terjamin. Tidak bagus sholatnya, hidupnya sengsara. Langsung ada yang bilang, rasa-rasanya tidak betul itu Ustadz bilang. Kenapa aku bilang begitu? Itu tetangga saya Ustadz, rajin betul sholat, kok hidupnya sengsara. Rajin betul sholat, tapi hidupnya penuh masalah. Saya bilang, kalau dia tidak sholat, pasti hidupnya lebih banyak lagi masalahnya. Yang kedua bisa jadi, penyebabnya, dia sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur. Berarti bapak tidak ikhlas. Jadi mau sukses hidup, sempurnakan sholat. Ada lagi yang penyebab ketiga, sholat Ustadz, tapi sholatnya main-main. Kenapa main-main? Sholatnya pakaiannya tidak bersih. Itu juga pakaiannya dipakai ke toilet. Itu juga dipakai tidur. Itu juga dipakai main futsal. Itu juga dipakai pergi ke pasar. Itu juga dipakai mencuci. Lalu sudah 2 hari dipakai lagi ketemu Allah. Akhirnya apa? Ketika dia sholat baru ketahuan, barulah terasa gatal semua. Allahu Akbar. Wow. Ya. Ada bangke sampai pantat. Siapa ajar ki sholat menggaruk pantat? Allahu Akbar. Tidak semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau terlalu semangat. Allah. Ada juga saya lihat itu sholat begitu. Ada juga sholat kayak ditiup angin. Ini Pak Guru kok bos. Ada juga sholat menghayal. Allahu Akbar. Tadi 100.000. Beli pulsa 50.000. Beli bensin 20.000. Mana ini 30? Allahu Akbar, belum didapatnya. Sami Allah, di mana aku simpan? Allahu Akbar, di mana ya? Pas Assalamualaikum, oh di bawah sadel.
Ini sholat atau cari duit? Nah, kalau mau bagus perbaiki sholat ya. Alhamdulillah saya lihat ini muka-muka rajin sholat. Nah, saya kasih oleh-oleh. Ibu bapak, ada yang punya tanah 10 hektar di sini? Ada yang punya tanah 100 hektar? Ada kayaknya. Mau punya tanah berhektar-hektar? Mau punya kekayaan bermiliar-miliar? Tentu mau. Allah sediakan fasilitasnya apa? Ada yang disebut sholat sunat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Bapak lakukan 2 rakaat itu kata Nabi. Ketika di akhirat nanti ditimbang amalnya, maka 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Coba. Jadi kalau kita merasa miskin, tidak punya rumah, tidak punya tanah, mau punya miliki dunia dan isinya, caranya gampang. Gimana caranya Ustaz? Sholatlah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi kalau sholat subuhnya jam 6 pagi, wabillahi taufiq wal hidayah, tidak dapat lagi, sudah terlambat. Misal masuk waktu subuh pukul 5.00, kira-kira 10 menit sebelum pukul 5 kita sholat 2 rakaat, maka nilai pahalanya kelak di akhirat ketika ditimbang pahalanya lebih berat itu dunia dan isinya, lebih berat yang 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh, apalagi sholat apalagi? Ada yang disebut sholat duha. Ibu-ibu mau bantu suaminya cari nafkah? Mau bantu suaminya cari nafkah? Mau Ustadz? Maka ibu-ibu akan lebih bagus tinggal di rumah sholat duha. Berapa rakaat Ustadz? 2 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Artinya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat baik, lebih bagus lagi 8 rakaat. Bagaimana caranya Ustadz? Sama cara pelaksanaan sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Meskipun 10 menit sudah boleh. Contoh, jam 11 malam tidur, pas jam 11.10 menit terbangun, maka sudah boleh sholat tahajud di situ. Tapi waktu yang paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Tujuannya apa? Karena biasa kalau kita bangun sholat tahajud jam 2, kemudian tidur jam 3, biasanya sholat subuhnya jam 7 kesiangan. Maka lebih bagus sholat tahajudnya di pukul 4 menjelang subuh. Kalau sholat duha waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 9. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh. Bagaimana niatnya? Boleh dilafazkan dalam bahasa Arab, boleh juga dilafazkan dalam bahasa Indonesia. Misal, contoh ibu, bahasa Arabnya sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia, saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu juga bahasa Indonesianya Ustadz, susah hafalnya, ambil cara pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sampai sunnah duha karena Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir lalu mengucapkan bahasa Indonesia. Kalau niat bahasa Bugis boleh, bahasa Banjar boleh, bahkan tidak diucapkan pun boleh. Bapak baru wudhu, ketika wudhu sudah ada dalam hati, saya mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau diucapkan lebih bagus lagi, tidak dihafal, tidak usah. Daripada kita tunggu menghafal, tunggu hafal-hafal, tidak menghafalnya, maka dia tidak sholat. Pernah ada muda saya lihat di masjid, masuk masjid, takbir, Allah, dia ulang lagi, Allah, ulang lagi, Allah, ulang lagi, langsung dia duduk, tidak jadi sholat. Saya pergi tanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Saya lupa usallinya Ustaz. Kalau tidak hafal, tidak mesti, cukup selesai takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah Wadduha kalau hafal, duha Wadduha kalau hafal.
Kalau tidak hafal, surah apa saja. Bahkan boleh surah pendek seperti Wal Asr atau Inna A'taina, atau boleh sama sekali tidak membaca surat pendek. Cuma kalau ibu-ibu tidak membaca surat pendek, hanya Al-Fatihah saja, sama halnya makan nasi tidak ada ikannya, tidak ada sayurnya, tidak ada sambalnya, nasi saja. Tentu lebih enak kita makan ada sayurnya, ada ikan bakarnya, ada ikan gorengnya, ada sambalnya. Itu maknanya kalau kita sholat, makin banyak bacaan-bacaan kita baca, makin banyak pahala yang kita dapat. Lalu selesai sholat duha, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdoalah. Ingat, sholat duha itu khusus Allah berikan untuk membuka pintu keutamaan dunia. Maka doa yang kita minta selesai sholat duha, jangan minta doa-doa yang berkaitan dengan, misal berkaitan jodoh. Bukan salah, bukan dilarang, tapi tidak pada tempatnya. Lalu apa yang kita minta ketika selesai sholat duha? Berkaitan dengan dunia. Contoh, ya Allah, Engkaulah yang mengatur rezekiku. Itu ini, ibu-ibu nih pergi suaminya kerja, pergi ngelaut, pergi dagang di pasar, pergi tangkap ikan di laut, atau pergi bawa kendaraan umum jadi sopir. Maka istri yang baik, dia tinggal di rumahnya sholat duha, selesai sholat duha dia berdoa, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih dekat, masih kurang, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Nah, ulang, dengar doanya baik-baik ya. Ya Allah, Zat yang mengatur rezeki kami, jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Selesai itu, telepon suami. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Selesai istrinya sholat, lalu mendapat teleponlah istrinya atau SMS, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Bapak baru saja saya doakan dalam sholat duha, insya Allah rezeki tidak akan diambil orang, rezeki tidak akan tertukar. Itu bu, ibu, rahasia laki-laki nih bu. Kami ini laki-laki, kalau selesai dengar SMS atau selesai mendapat telepon dari istri, paling tidak SMS yang bunyinya memberikan dukungan kepada suami, itu biasa suami langsung kasih lihat semua temannya warung kopi. SMS-nya istriku, Itako bos, makasih toh. Ibu, biasa aja kita SMS begitu suami tak? Iya, biasa. Tapi paling SMS-nya ibu dari rumah, jangan lupa singgah beli gas. Sholat duha. Alhamdulillah sudah menonton ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.